Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Izul dari Synapse Medical Education. Nah, di sini saya akan menyajikan mengenai sindrom Horner, suatu kelainan neurooftalmologi dengan SKDI 2, teman-teman. Jadi, teman-teman diharap dapat melakukan diagnosis dengan tepat dari penyakit ini. Nah, sindrom Horner itu apa? Jadi, sindrom Horner merupakan kelainan neurologis yang langka akibat gangguan dari jalur saraf simpatis. Nah, sindrom ini memiliki tiras klasik berupa ptosis, miosis, dan anhidrosis, teman-teman. Ptosis ini merupakan drooping dari eyelid, jadi kelopak matanya itu menurun. Lalu miosis, jadi pupilnya itu mengecil, dan anhidrosis, jadi kesulitan mengeluarkan keringat di wajah satu sisinya. Nah, ini penting dikenali karena sindrom Horner kan merupakan suatu sindrom. Tentunya ada penyakit yang mendasari dan biasanya itu merupakan penyakit serius dan sering muncul ya pada soal-soal UKM PPD sudah klasiknya di Fignet soal. Nah, sindrom Hunter ini merupakan penyakit yang langka atau jarang, hanya 1 per 6.000 orang, dapat jadi pada semua usia dan tidak ada perbedaan bermakna pada jenis kelamin maupun etnis. Nah, untuk melakukan diagnosis dengan tepat, tentunya kita harus memahami neuroanatomi jalur simpatis okular. Di mana sih kelainan dari sindrom Hunter? Jadi kelainannya adalah di jalur rantai simpatis servikal. Nah, jalur rantai simpatis servikal ini memiliki 3 jalur utama yang tersebar melalui neuron, yaitu neuron order pertama atau sentral, kedua preganglion, dan yang ketiga yaitu postganglion, teman-teman. Nah, awal dari jalur ini yaitu di hipotalamus sebagai pusat dari aktivitas simpatis. Dari hipotalamus, jalur ini turun ke bawah, melewati batang otak hingga ke silospinal center of Budge di segmen C8 sampai T1 ini, teman-teman. Lalu dari neuron order pertama ini sini akan bersinap dengan neuron order kedua. Dari silospinal center of Budge keluar, lalu menyusuri rantai simpatis servikal melewati beberapa segmen-segmen penting seperti di apikal paru, lalu di mediastinum hingga di titik akhir yaitu di ganglion cervical superior. Ini setara dengan di bifurcatio artery carotis, teman-teman. Lalu bersinaps dengan neuron order ketiga atau postganglion. Nah, di sini jalur tersebut akan menyusuri hingga ke akhirnya yaitu sinus cavernosus dan viscera orbitalis superior dan mengefektorkan dari organ-organ target seperti otodilator pupil dan musculus Muller atau musculus tarsalis superior. Nah, kelainan-kelainan di sindrom Horner ini tergantung dari etiologinya, dan etiologinya itu juga berbeda tergantung dari letak-letak lesinya. Seperti pada first order ini di sentral kebanyakan karena stroke, demyelinisasi maupun siringomyelia. Pada second order kebanyakan karena mucus tumor, lalu ada cervical ribs dan aneurisma dari arteri subclavia hingga lesi di mediastinal. Dan di neuron ketiga ini juga tergantung ya. Ini yang paling banyak disebutkan karena diseksi dari arteri karotis internal dan trombosis sinus cavernosus. Nah, etiologinya secara umum dibagi menjadi dua, kongenital dan queer atau didapat. Kongenital tentunya sejak lahir ya, bisa karena sifat herediternya dan lebih jarang. Dan didapat ini karena akibatnya adanya penyakit yang mendasari, teman-teman. Ini etiologinya, jadi tergantung dari letak eh, lesinya di mana. Misal di sentral, apakah di hipotalamus, brainstem, dan spinal cord, lalu di preganglion dan postganglion juga tentunya berbeda-beda. Nah, gejala klinisnya, khasnya yang kita perlu hafal sebagai bekal kita saat menghadapi UKM PPD, karena biasanya sering muncul di clue soal, di Fignet soal, yaitu biasanya yang pertama yaitu ada ptosis spasial. Ini karena gangguan dari muskulus mulurnya atau muskulus tarsius superior, sehingga kelopak matanya itu turun. Lalu ada miosis, karena gangguan otot dilator pupil, dan anhidrosis wajah di satu sisi. Jadi, karena gangguan dari glandula sudorifera yang tidak mendapat dari inovasi eh, simpatis akibat kerusakan di jalurnya. Nah, gejala lain dapat berupa iris heterochromia ini jika kongenital ya. Kalau ada enophthalmus relatif, jadi bola matanya itu agak masuk ke dalam dan injeksi konjungtiva serta kadang ada nyeri kepala. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu kita dapat akan pemeriksaan MRI atau CT kepala leher, CT toraks, dan CT atau MR angiogram ya, MRI ini, karotis. Nah, tes dasar ini yang biasanya juga dapat muncul di soal ya. Ini juga ada tes kokain atau apreglonidin.
Ini tipsnya secara sederhananya untuk mendeteksi ini sindrom Hunter atau bukan, ya, atau mendiagnosis. Yang kedua itu ada hidroksiamfetamin. Ini untuk menentukan ini tesnya di mana sih, preganglion atau postganglion. Nah, kalau kokain tes, prinsipnya kalau normal kedua mata, maka pupilnya itu akan dilatasi, teman-teman. Sedangkan pada yang mengalami sindrom Horner, sisi yang mengalami sindrom Horner itu tidak akan melebar. Nah, prinsipnya ini menghambat reuptake dari norepinefrin, teman-teman. Nah, kalau yang hidroksiamfetamin ini prinsipnya merangsang pelepasan norepinefrin. Kalau lesinya di preganglion, maka pupilnya itu akan mengalami dilatasi, teman-teman. Sedangkan di postganglion, tentunya pupilnya itu tidak akan dilatasi. Ini contohnya ya, penggunaan dari tes kokain dan juga hidroksiamfetamin. Nah, tentunya Pak, yang pertama kita beri dengan kokain, melebar atau tidak. Pada yang mengalami sindrom Horner, pupilnya itu tidak akan dilatasi, teman-teman. Nah, ini pada yang saya lingkari, ini tidak mengalami dilatasi. Jadi yang ini kemungkinan mengalami sindrom Horner yang di sebelah kanan. Oke. Nah, setelah dilakukan kokain, maka kita lanjut menggunakan tetes hidroksiamfetamin untuk menentukan lesinya tuh pre atau post ganglionik. Nah, kalau tidak ada dilatasi tetap seperti ini, maka tidak terjadi dilatasi pupil, maka lesinya adalah post ganglion. Sedangkan jika terjadi dilatasi, maka lesinya itu adalah sentral atau preganglionik. Jadi yang kanan yang mengalami sindrom Horner ini mengalami dilatasi. Maka kemungkinan itu adalah lesi preganglion atau sentral. Yang ini postganglion. Seperti itu penerapannya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Tata laksananya seperti apa? Jadi tidak ada terapi spesifik, teman-teman, karena ini merupakan sindrom. Kita harus tata laksana dari etiologi yang mendasarinya atau penyebabnya. Nah, jika lesi sentral, etiologi yang terbanyak itu seperti stroke, tumor otak, dan siringomyelia. Maka ditata laksana seperti penyebabnya ini. Jika lesi preganglion, kebanyakan ini seperti tumor pankreas, maka tentunya di situ kita perlu ahli onkologi atau bedah toraks untuk kolaborasi. Untuk yang terakhir yaitu lesi postganglion. Se- Katakanlah di sini diseksi arteri karotis. Nah, ini suatu emergensi vaskular. Lalu juga ada penyebab hingga jadi kita dapat melakukan pemberian antikoagulan dan infeksi atau inflamasi ini juga terapi sesuai penyebabnya, teman-teman. Infeksinya infeksi apa dan lain-lain. Kita harus cari tahu terlebih dahulu karena sindrom Hunter itu merupakan suatu sindrom. Oke, kita lanjut ke latihan soal, yaitu seorang laki-laki 50 tahun datang dengan keluhan kelopak mata kanan tampak turun sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan keringat berkurang pada sisi wajah kanan dan pupil kanan tampak lebih kecil dari kiri. Lalu pemeriksaan penunjang menunjukkan ptosis parsial, miosis, dan anhidrosis. Nah, ini jelas ya, teman-teman. Clue-nya ini enak sekali ya. Triasnya keluar semua. Lalu refleks cahaya normal, bola mata dapat bergerak ke semua arah dan tidak terdapat nyeri kepala. Apa diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini, teman-teman? Oke, apa jawabannya? Jelas ya, film honor. Jadi, pasien mengeluhkan kelopak matanya turun ya. Ini tanda dari ptosis ya. Lalu keringat berkurang pada sisi wajah kanan. Nah, ini anhidrosis dan pupil tampak lebih kecil di sisi kanan. Ini ada miosis, triasnya juga terpenuhi, teman-teman. Jadi langsung aja kita tembak sindrom Horner. Nah, pemeriksaan yang lain kan juga dalam batas normal ya. Kalau palsi nervus oculomotoris kanan, karena ada palsi dari nervus oculomotor, maka ada terjadi deviasi bola mata karena ada kelemahan dari otot bola mata, pasti asimetris. Lalu sindrom Eddy ini terjadi dilatasi pupil ya, teman-teman, dan lebih lambat terhadap reaksi cahaya dan juga tidak ada ptosis atau anhidrosis. Pada palpasi ini biasanya kelumpuhan yang sifatnya perifer di otot wajah dan biasanya mengenai seluruh sisi di unilateral, dan sindrom Cloud ini oftalmoplegia dan juga terdapat kesulitan berjalan berupa ataxia kontralateral. Oke, lanjut soal yang kedua, yaitu seorang wanita 32 tahun datang dengan keluhan kelopak mata kanan tampak turun dan pupil.
kanan tampak lebih kecil sejak 2 hari yang lalu. Nah, menunjukkan ptosis ringan, meiosis, dan refleks cahaya normal. Dokter menjelaskan bahwa keluhan itu terjadi akibat gangguan pada jalur saraf simpatis menuju mata yang mengatur dilatasi pupil dan tonus kelopak mata. Apakah mekanisme terjadinya ptosis pada pasien ini? Baik, ini selain soal diagnosis pada KMPBD, biasanya kita eh, tanyai mengenai soal pemahaman ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Mekanisme yang mengatur mekanisme terjadinya ptosis pada pasien ini. Ya, ptosis ini ya mulai ya teman-teman, otot tarsalis superior akibat gangguan simpatis. Jadi otot Muller ini letaknya di visceral orbitalis superior di bagian akhir dari organ target di neuron order ketiga. Tentunya kelainan pada otot ini menyebabkan kelopak matanya itu jatuh atau turun. Oke. Sekian, terima kasih pembahasan dan juga overview singkat mengenai sindrom Horner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.